Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial Ilagaligo. Dan kali ini kita telah menyentuh episode yang ke-22. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi serta hiburan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ilagaligo series episode yang ke-22. Perahu Tanete Manurung yang ditumpangi oleh Batara Lattu serta ratusan perahu kecil lainnya kini tengah berlayar di tengah-tengah lautan. Batara Lattu duduk di singgasananya sambil memperhatikan para awak kapalnya yang terus bekerja demi kelancaran pelayaran. Tak henti-hentinya La Pangoriseng memberikan semangat kepada para pendayung agar tetap terus mendayung dengan semangat. Dengan hari ini, maka sudah 7 hari dan 7 malam Batara Lattu dan para awaknya berlayar mengarungi lautan. Mereka sudah lama tak melihat daratan. Sejauh mata memandang, yang nampak hanya lautan. Sudah di manakah posisi kita saat ini? Ujar Batara Lattu ke La Pangoriseng. Sabarlah Adinda, kita akan segera sampai di daratan. Pertama-tama kita akan tiba di kerajaan Pujananti dan Anrobiring. Kedua kerajaan ini masih berada di bawah naungan kerajaan Alelu. Demikian ucap La Pangoriseng. Dan benar saja, tak lama kemudian nampaklah sebuah daratan yang menandakan bahwa mereka telah sampai di tempat pemberhentian sementara mereka. Batara Lattu dan awak kapalnya sempat ditawari untuk tinggal di kerajaan Pujananti ini. Namun Batara Lattu menolak dengan halus ajakan tersebut. Dia sedang mengejar waktu untuk menuju ke Tompotika. Meski begitu, Batara Lattu beserta krunya tetap menerima hidangan dari kerajaan Pujananti. Hitung-hitung untuk mengisi energi para bawahannya, utamanya kelompok pendayung yang tentu saja memerlukan tenaga yang banyak. Selepas makan, Batara Lattu beserta rombongan langsung berangkat kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan sendiri, Batara Lattu dan awak kapalnya kembali singgah di beberapa kerajaan bawahan Luwu lainnya. Namun, seperti biasa mereka hanya singgah hanya untuk sementara, hanya untuk sekadar menyapa dan memakan jamuan dari setiap kerajaan-kerajaan tersebut. Batara Lattu sangat menghargai waktunya. Dia tidak ingin terlena untuk tinggal berlama-lama di suatu kerajaan. Maka tak terasa, mereka pun telah berlayar selama 3 bulan lamanya. Sementara itu, 2 orang putri Tompotika, yakni We Adiluwu dan We Datu Sengeng, berperilaku tidak seperti biasanya. Hari ini, keduanya bangun subuh-subuh sekali dan langsung bergegas untuk mandi. Selepas mandi, keduanya berdandan layaknya hendak menghadiri sebuah pesta besar. Keduanya juga memakai pakaian kebesarannya. Sebenarnya ini semua adalah inisiatif dari We Datu Sengeng. Entah firasat apa yang menimpanya, dirinya nampak begitu semangat di pagi itu. Sedangkan sang kakak yakni We Adiluwu hanya ikut-ikutan saja. Karena sejak kecil memang keduanya selalu bersama-sama dalam melakukan apapun. Selepas berdandan, keduanya kemudian duduk di depan jendela. We Datu Sengeng nampak memandang luasnya lautan. Dia memperhatikan setiap kapal yang lalu lalang di lautan tersebut. Tak ayal hal itu membuatnya jadi sering melamun ke sana kemari. Pikirannya melayang jauh, membayangkan jika saja mimpinya menjadi kenyataan. Di tengah asiknya lamunan We Datu Sengeng ini, dia tiba-tiba dikagetkan oleh We Adiluwu. Adikku, mimpimu menjadi kenyataan. Demikian ujarnya. We Datu Sengeng yang masih agak kaget pun langsung segera terbangun dari lamunannya
dan bergegas mengamati lautan tersebut. Dan benar saja, dari kejauhan nampak sebuah perahu emas raksasa yang tengah berlayar menuju ke daratan Tompotika. Keduanya pun nampak sangat kegirangan. Meski begitu, W.T. Mamala mengingatkan keduanya agar tetap tenang. Bisa jadi itu adalah perahu dari kerajaan lain yang tujuannya bukanlah untuk menemui mereka. Meski begitu, dalam hati W.T. Mamala sendiri, beliau tak henti-hentinya memanjatkan pujian kepada Sang Patetowe karena telah diberikan harapan untuk kedua putri angkatnya ini agar bisa hidup lebih baik lagi. Sementara itu, kedatangan perahu Tanete Manurung sendiri telah diketahui oleh kerajaan Singkingwero. W. Tendri Jelok dan La Tendri Giling terkaget-kaget ketika mendengar laporan dari bawahannya bahwa sungai besar yang ada di Tompotika kini telah disinggahi oleh sebuah perahu raksasa berwarna emas yang ukurannya nyaris sama dengan sungai tersebut. Sungai tersebut pun kini telah penuh akibat para awak kapal perahu tersebut sedang turun untuk mandi di sungai tersebut. Dalam benak La Tendri Giling sendiri muncul sebuah perasaan tidak enak. Dirinya perlahan-lahan mencoba untuk mencerna situasinya ini baik-baik. Perahu emas raksasa dengan awak kapal yang mencapai ribuan orang sedang singgah di Tompotika. Sinyal bahaya nampaknya telah menyala dalam diri Raja Singkingwero ini. Apakah kerajaannya akan segera dimusnahkan oleh para pendatang tersebut? Ataukah justru sebaliknya? Lantas, siapakah gerangan mereka ini? Dari mana mereka berasal? Dan bagaimana caranya mereka bisa mempunyai sebuah perahu emas raksasa yang sangat besar tersebut? Dan itu akan kita bahas di episode berikutnya. Oke? Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo Series episode yang ke-22. Tentu saja kita masih akan lanjut lagi ke episode-episode berikutnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Dan tentu saja jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau saya ada upload video-video terbaru lainnya. Oke, dan terakhir, terima kasih banyak karena telah mau menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.